Ya, jadi kembali ke ruang lingkup yang di Perpres ya, di sini nih. Ini ya ruang lingkupnya nih. Ruang lingkup Perpres mana tadi? Nah, ini. Ini ya. Di Perpres dikatakan pengawasan pengadaan itu dari perencanaan, persiapan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, dan serah terima. Di sini tidak disebutkan apakah itu pos atau setelah selesai atau current atau lagi berjalan. Ya, maka harus diperjelas pimpinan di sini karena yang mengaudit adalah pimpinan sebenarnya nih menteri, kepala lembaga, kepala daerah nih ya melalui APIP ya. Pimpinan itu mengharapkan APIP-nya itu berperan di mana. Jadi kalimat pertanyaan apakah boleh kalau APIP masuk itu saat pelaksanaan kegiatan. Kalau kalimatnya apakah boleh, itu boleh-boleh saja. Tapi bolehnya harus sesuai dengan mandat dari pimpinannya. Misalnya nih, andai kata saya jadi menterinya nih, misalnya nih, menterinya, ya Pak Menterinya memerintahkan ke APIP dan ke pelaku BJ-nya. Saya butuh nih saat tender belum ditetapkan pemenang, masuk dulu review oleh APIP. Boleh kalau itu dimunculkan. Tapi kalau nggak dimunculkan, ya itu menjadi debatable ya. Berarti nggak jelas tuh ruang lingkupnya. Ya, ruang lingkupnya apakah pos atau current. Jadi kalau kita lihat konteksnya sesuai dengan Perpres tidak disebutkan pos atau current atau real time. Artinya berarti boleh pos, boleh real time sebenarnya di sini. Nah, kenapa kita sampaikan harus jelas perintah dari pimpinan maunya seperti apa? Karena di kawan-kawan pelaku pengadaan itu juga tidak boleh diganggu kinerjanya. Kinerja pengadaan nggak boleh terganggu hanya karena sibuk melayani APIP. Nah, itu yang perlu diwaspadai. Berarti kinerja pengadaan tidak akan terganggu kalau dia berhenti memang karena diminta oleh yang memberikan mandat kinerja. Mana kinerja diberikan oleh siapa? Oleh menteri kepala lembaga. Oke, kamu nanti siap ya, berhenti 1-2 hari, apa yang akan masuk review? Nah, itu. Jadi, dengan kata kunci, kalau bolehnya boleh, tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku. Syaratnya apa? Ketentuan apa? Ya, dinyatakan oleh atau diperintah oleh menteri atau kepala lembaganya. Ya, Pak. Itu mungkin Jadi Pak artinya Ade. walaupun ada aduan ya Pak, walaupun kalau tanpa perintah atau tugas penugasan dari menteri atau kepala lembaga atau kepala daerah, APIP Ya, nggak usah masuk dulu ya Pak, artinya harus ada ya, penugasannya. ada dua kemungkinan nih, dua kemungkinan gini, maksudnya kayak tadi saya sampaikan ya, Pak Menterinya memberikan sebuah perintah untuk melakukan masuk ke real time atau current, atau aturan bukan itu, aturan di pengaduan, misalnya ya, semua pengaduan, misalnya nih Pak Menterinya memberi sebuah perintah secara umum nih, semua pengaduan harus segera cepat ditangani, andai kata itu ada, bisa juga Pak itu. Tapi kalau itu nggak Oh, ada ya. dan tadi juga nggak ada ya secara 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 mandat Perpres berarti itu debatable Pak. Debatable itu maksudnya gini, Ya. Pokjanya, PPK-nya mungkin tidak boleh terganggu, berarti dia punya kewenangan kinerja nggak boleh Ya. terganggu, apalagi di PPK ya. PPK berlaku hukum kontraktual, berarti klausul di kontrak itu yang berlaku. Nah, ada nggak muncul APIP di situ? Nggak ada. Nah, itu bahaya itu dalam konteks perdata ya. Artinya kan berarti untuk masuknya ke sana ya harus melalui jalur siapa yang memiliki PPK ini, siapa yang memerintahkan PPK. Saya PPK ya BAKPA dan sampai di atasnya. Itu mungkin Pak Adi Ya. dengan kawan. Mungkin sudah jelas ya Pak untuk Pak Edi Setio Ya, Hadi. Ini Pak ada juga Pak mungkin satu lagi Pak pertanyaannya Pak. Ini soalnya nyangkut juga tentang laporan juga Pak. Jadi bagaimana Pak untuk menghadapi APH? Mungkin ini dari sisi auditornya. Jadi posisi satuan kerja atau unit itu setelah ada audit Pak dan ada temuan audit itu dijadikan laporan atau pengaduan masyarakat kepada APH Pak. Itu bagaimana Pak tindak lanjutnya oleh satuan kerja atau unitnya Pak yang dilaporkan?
Jadi yang kita sampaikan sebenarnya kan harusnya seiring ya, seiring gini. Para pelaku pengadaan benar-benar mengoptimalkan praktek pengadaan mencapai tujuan, kemudian prinsip pengadaan ditaati, etika pengadaan ditaati, tidak ada konflik interest, tidak ada apapun yang diterima, kemudian diaudit. Diaudit, kemudian diaudit, oh kebetulan ada sedikit masalah, ya masalahnya ketemu, diselesaikan, andai kata sampai kerugian daerah misalnya ya, atau kerugian negara, diselesaikan. Udah. Nah, di saat audit itu, para pelaku pengadaan boleh meminta klarifikasi kepada APIP saat mau pembahasan terakhir, sampaikan, Pak, pelanggaran yang Bapak capture ke kami itu pelanggaran apa? Pelanggaran administrasi pemerintahan toktil atau ada indikasi pidana. Nggak boleh ngomong pidana ya, Apip ya. Apip hanya ngomong indikasi, ya, indikasi melawan hukum. Nggak boleh Apip menyimpulkan ada melawan hukum, itu nggak boleh. Tapi indikasi melawan hukum. Nah, begitu kita clear seperti itu, ya sudah, berarti oh enggak, ini hanya kelalaian. Nah, begitu ngomong kelalaian ya berarti versi Apip menyatakan bahwa itu hanya kelalaian. Nah, itu boleh gini maksudnya, dipegang andai kata pengaduan masyarakat itu terkait hal itu. Misalnya proses terkait dengan yang diadukan itu terkait dengan misalnya mobilisasi alat misalnya gitu ya, ini misalnya nih. Ternyata sudah ada penyelesaiannya, itu sudah diselesaikan oleh rekanan dan dikembalikan selesai misalnya nih. Nah, aduan oleh masyarakat terkait dengan mobilisasi juga. Maka dengan APH boleh tuh para pelaku, Pak APH ini yang diadukan persis dengan yang diaudit, ini level pelanggarannya pelanggaran terkait dengan administrasi pemerintahan, bukan melawan hukum atau pidana gitu. Boleh Pak kalau seperti itu. Tapi kalau yang diadukan itu beda ya, misalnya masalah yang diaudit oleh APIP itu kontraknya, ternyata yang diadukan itu adalah tendernya, misalnya ini. Nah itu tidak bisa dijadikan ini Pak istilahnya ya, nggak jadikan alibi atau jadikan informasi, Pak ini udah diaudit oleh APIP, nggak bisa karena ruang lingkupnya beda. Jadi harus dicermati saat ada pengaduan, saat ada audit, ada pengaduan, ada APH, ini dicermati nih, informasi yang ditampilkan diadukan itu sama identik nggak dengan informasi yang dilaporkan. Kalau sama, boleh Pak, ada jalur-jalurnya ya, misalnya nih, ternyata sama, ternyata yang salah itu adalah auditornya, nah, itu jalur Pratun itu boleh ya. Ternyata sama, tapi yang salah itu APH-nya. APH-nya agresif. Laporkan itu juga boleh ya, melalui jalur apa tuh kalau APH itu? Ke misalnya ombudsman ya. Berarti pelayanan penegakan hukumnya sewenang-wenang nih. Nah, boleh dilaporkan. Tapi memang harus ada kekompakan ya bagi yang melaporkan. Misalnya yang melakukan itu adalah PPK, ya berarti ya harus didukung oleh PA-nya dan sebagainya. Ya, bukan konteks melaporkan tuh mau menghukum APH-nya, bukan. Mau menginginkan APH-nya, APH agresif, hati-hati ini nggak tepat ini. Itu mungkin Pak Adi dan kawan-kawan. Ya Pak, mungkin nanti lagi Pak kita lanjutkan materinya ya Pak masih. Mungkin nanti ini materi ada yang bertanya tentang kerugian negara Pak nanti. Nanti saya kumpulkan dulu yang untuk kerugian. Oh boleh. Ya, Oh nanti saya boleh, kumpulkan dulu. kita kumpulkan dulu, boleh. Ya, Ini ada resiko hukum ya, oke baik. Kalau kita bicara resiko hukum, maka kita juga perlu tengok ada aspek hukum apa saja di pengadaan. Tadi udah kita singgung sedikit ya. Ada aspek hukum administrasi negara, ada aspek hukum perdata, ada aspek hukum pidana, bahkan hukum persaingan usaha ya. Nah, ini jadi ini harus jelas ya. Kira-kira aspek mana yang apa namanya ya, potensial banyak akan menimbulkan banyak masalah. Itu yang perlu waspada. Bagi para pelaku pengadaan ya perlu hati-hati. Tapi ini memang kajiannya cukup ramai ya. Kalau kita misal nih, hukum perdata kalau di sini digambarkan berawal dari tanda tangan kontrak, gitu ya. Padahal kalau di hukum perdata benar-benar perdata,
langkah untuk drafting kontrak, ya, menyusun draft kontrak itu bagian dari langkah orang yang mau berkontrak secara perdata itu harus mentaati hukum perdata. Artinya drafting kontrak, membuat draft kontrak itu juga diperhatikan rambu-rambu hukum perdata. Padahal kalau kita lihat, ya, menyusun draft kontrak itu kan ada di sini, ya, di persiapan nih, ya. Di sini ada draft kontrak disusun nih, ya, draft kontrak disusun. Artinya waktu melakukan persiapan, PPK itu melakukan hukum administrasi pemerintahan, hukum administrasi negara. Tapi uniknya langkah itu akan menjadi bagian dari proses perdata itu sebenarnya. Jadi di kita itu ada ambivalen, ya. Ada ambivalen, maksudnya ambivalen draft kontraknya itu dikatakan sebagai hukum administrasi pemerintahan. Ini sudah banyak dikatakan oleh kawan-kawan penegak hukum, kawan-kawan ahli hukum, ya, bahwa ini hukum administrasi pemerintahan. Tapi mulai tanda kontrak mulai hukum perdata. Tapi kalau saya menyampaikan seperti ini, mulai tanda kontrak mulai berlaku hak dan kewajiban hukum perdata. Tapi sebenarnya praktek hukum perdata sebenarnya bukan cuma hak dan kewajiban yang tertuang di kontraktual, tapi sebelum membuat kontrak itulah bagian dari langkah menuju perdata. Artinya, contoh ya, kalau drafting kontrak yang benar, ada namanya telaah namanya legal audit, ya, mengaudit menelaah seluruh regulasi yang akan terkait dengan kontrak yang kita buat. Kontrak kita buat misalnya konstruksi. Di situ ada regulasi Permen PUPR. Di situ ada regulasi tenaga kerja. Di situ ada regulasi lingkungan hidup terkait dengan izin-izin, terkait dengan izin gangguan lingkungan. Di sini ada regulasi perizinan, izin mobilisasi alat dan sebagainya. Nah, waktu drafting kontrak itu semua harus diperhatikan bagaimana pencantuman klausul kontraknya. Termasuk nanti waktu kontrak jadi akan diterima, diverifikasi oleh PPK, dicek oleh PPK. Nah, PPK itu butuh nggak penguatan dari AP? Kalau butuh, masukkan di draft kontrak harusnya. Nah, itu ya. Kalau enggak bahaya, bisa rame itu nanti, ya. Secara hukum perdata, AP bisa bermasalah nanti. Bermasalah dalam konteks kalau dia masuk tapi ternyata tidak muncul perannya di situ. Oke, jadi ini perlu waspada. Nah, beberapa resiko yang terkait dengan pengadaan barang jasa itu perlu dicermati di proses mencapai tujuannya, ya. Kalau kita lihat di PP 60, risiko itu adalah hambatan yang berdampak negatif pada tujuan. Kalau kita lihat Perpres, ini tujuan, ya. Tujuannya ada 6 tepat dan tujuan tambahan ini, ya. Tujuan tambahan. Berarti proses mencapai tujuan itu ada input, ada proses, output. Nah, ini tujuan, ya. Sasaran tujuan yang mau dicapai. Nah, berarti resiko itu ada di sini nih. Resiko nih. Misalnya nih, ya, ada SDM seperti apa, ya? Oh, kemungkinan SDM tenaga ahli adalah palsu, nah, itu resiko. Kemungkinan alat-alat itu kurang, resiko. Kemungkinan alat-alat mobilisasinya terlambat, itu resiko, ya. Kemungkinan stok besinya telat disuplai, resiko. Kemungkinan stok pasirnya habis, sementara masih pending karena masih pesan, itu resiko, ya. Menghambat pencapaian apa? Pencapaian tujuan, ketepatan waktu dan sebagainya. Termasuk tadi masalah risiko hukum, ya. Informasi di sini, ya, data. Data yang dimiliki oleh PPK waktu merasakan drafting kontrak kurang, maka ada risiko hukum di situ, ya. Apa risiko hukumnya? Kontrak tidak mengakomodir seluruh regulasi yang terkait kemungkinan. Nah, itu risiko juga, ya. Oke. Nah, ini contoh saja risiko yang pernah kita buat, ya. Risiko fraud bahkan pengadaan itu ada di sini, ya. Nah, ini contoh bahwa ini contoh-contoh, sekali lagi contoh, ya. Risiko di sini misalnya nih, ada rekayasa persyaratan kualifikasi misalnya. Ada lagi spek mengarah, ada lagi perencanaan jasa kebutuhan real. Nah, ini risiko. Nah, ada nggak kemungkinan di sini yang berefek hukum? Ada ini, ya, ada suap. Nah, risiko hukum.
Ada nggak di sini pemalsuan? Nah, ada pemalsuan, risiko hukum, ya pemalsuan data, ya karena berarti pidana pemalsuan, ya dan seterusnya. Nah, ini beberapa peraturan hukum administrasi ya, yang Bapak Ibu juga sudah familiar di sini. Nah, cuman yang perlu dicermati, apakah sudah cukup regulasi ini mengendalikan risiko di proses BPJS? Kalau untuk konteks Pokja mungkin relatif, ya relatif cukup karena sudah terdetil di beberapa standar dokumennya ya. Tapi untuk PPK waspada, terutama yang klausul kontrak ya. Kalau menurut telaah saya ini belum cukup, maka perlu ditambahi dengan telaah aturan yang lainnya. Jadi bicara tadi risiko hukum, berarti risiko yang terkait dengan seberapa kemungkinan pelanggaran ya atas regulasi ya di sini ya, atas regulasi yang digunakan baik di persiapan, baik di penetapan, tanda kontrak, dan bahkan pelaksanaan atau manajemen kontrak. Oke, baik. Nah, kita masuk strategi menyikapinya. Gimana Pak, tadi ada terkait dengan kerugian? Ini Pak, banyak sih Pak pertanyaan tentang kerugian negara ini Pak. Boleh. Coba di ini dulu 3 ya, coba nggak apa-apa. Ya, ini mungkin saya rangkum aja Pak, karena kayaknya langsung boleh. berini. Jadi ini Pak ada yang menanyakan Pak. Ya, berhubungan. Jadi kerugian negara itu Pak, siapa sih yang berwenang menetapkannya? Apakah seluruh APIP itu bisa Pak? Karena kalau kita lihat di Undang-Undang Keuangan Negara kan kalau nggak salah itu BPK atau BPKP ya Pak yang boleh menetapkan kerugian negara itu. Iya. Juga bagaimanakah juga Pak kalau misalnya APH itu Pak sudah menghitung kerugian negara terlebih dahulu Pak, baru dia minta ke APIP-nya Pak atau auditornya Pak untuk untuk menghitung kerugian negara lagi Pak sesuai dengan yang kayak seperti arahan lah, maksudnya hanya perlu makan Pak, keseringan ya Pak mungkin di sini karena teman-teman ada yang menanyakan auditor ada yang keseringan. Kan soalnya kan seharusnya kan sebelum dilakukan pemeriksaan oleh PH harusnya kan dilimpahkan dulu Pak pengaduan-pengaduan seperti itu turun tindak lanjutin. Seperti apa Pak itu ininya Pak? Oke, coba kita bahas ya bareng-bareng nih. Siapa yang berwenang menghitung kerugian negara? Itu ya. Siapa yang berwenang sebenarnya nih? Nah, ini menarik nih kajian ya. Oke. Siapa yang berwenang menghitung kerugian negara? Kalau kita ikuti surat edaran MA, saya lupa nomornya ya. Kalau nggak salah nomor 6 kalau nggak salah ya. Saya lupa nomornya ya, maaf ya, agak lupa nih. Nanti cari nomornya. Berapa? Pak, di nomor 4 tahun 2016 kayaknya Pak ini. Kalau di nomor 4 2016 ya. Oke. Nah, kalau ikuti surat edaran SEMA, yang menghitung kerugian negara adalah BPK. Ya. Ini ya, oke. Clear nih. Yang menghitung kerugian negara adalah yang berwenang menghitung kerugian negara adalah BPK. Itu ikuti surat edaran Mahkamah Agung. Nah, terus sekarang di pengadilan siapa yang menghitung kerugian negara? Nah, ada lagi namanya kewenangan di pengadilan. Jadi, ini sebenarnya ini dalam bahasa sederhana kita ini sebenarnya berlaku umum nih. Berlaku umum. Tapi kalau di pengadilan itu berlaku khusus nih. Walaupun tidak di ini kan ya, tidak di state secara regulasi. Di kewenangan di pengadilan itu ada di hakim. Jadi kata kuncinya hakim menerima atau tidak. Ya. Kalau hakim mau menerima dari APIP ya maka APIP berwenang, Pak. Nah, gitu ya. APIP berwenang dalam konteks pembuktian di pengadilan tersebut. Nah, jadi kalau ditanya siapa yang berwenang menghitung kerugian negara sesuai SE Mahkamah Agung 4 2016 itu BPK. Tapi sesuai kasuistis di pengadilan, ternyata yang berkuasa di pengadilan itu bukan MA. Yang berkuasa di pengadilan itu adalah hakim. Nah,
hakim ini dalam pembuktian butuh saksi, butuh ini ada dari jaksa penuntut umum ya, misalnya dari kejaksaan. Ditawarkan, jaksa, saksimu dari mana nih? Oh, dari APP, Pak. Nah, kenapa dari ini diminta argumentasinya? Oh, karena gini. Nah, hakim menilai. Begitu hakim, iya silahkan. Berarti berwenang, Pak. Nah, itu ya. Jadi, kawan-kawan BPKP dan APIP, para auditor harus siap kalau diminta oleh pengadilan melalui hakim tadi ya, bahkan melalui jaksa penuntut umum, untuk melakukan atau untuk dipanggil sebagai saksi ahli, atau bahkan untuk menghitung kerugian negara, ya, mendapat perintah menghitung kerugiannya. Itu. Tapi kalau hakimnya enggak, saya tolak. Yang datang ke sini harus dari BPK. Ya sudah, berarti connect tuh antara SEMA dengan hakimnya. Itu ya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, APA sudah menghitung kerugian negara. Nah, di sini Pak, ya, sesuai kewenangan di atas, ya, berarti bisa BPK, bisa APIP nih, ya, bisa APIP, ya. Maka APH itu tidak punya kewenangan untuk menghitung kerugian negara. Ya. Jika ada ya hitungan dari APH ya maka jangan diterima ya. Sampaikan ya kewenangan APIP ya. Juga sampaikan risiko di pengadilan. Ya. Kalau dari APH ya, maka dinilai bukan saksi yang ahli. Bukan saksi ahli. Jadi APH sudah menghitung kerugian negara, ya kalau APIP dapat pengaduan itu jangan terima, Pak. Tapi dipaksa untuk melakukan semacam penegasan agar ini kerugian. Ya kita nggak boleh, Pak. Kita harus berani menolak. Beberapa kawan kita pernah dapat cerita ya, satu kepala kantor di sebuah perwakilan itu dengan tegas memarahi APH-nya, ya bahkan suruh keluar karena apa? Karena APH sudah punya pesan-pesan seperti itu. Pak, tolong Pak, ini kerugian yang ini sekian Pak, tolong BA dikuatkan dengan hasil audit. Oh, ditolak Pak. Makanya tadi kita sampaikan, caranya adalah ya cara menolaknya ya, maka APIP harus punya SOP sehingga sampaikan ke APH bahwa kita mempraktikkan SOP ya ke APH ya bahwa APIP ya mempraktekkan SOP. Jadi ukuran kualitas kerja kita itu kan dari sebuah SOP ya, dan tentu SOP dan ininya ya, dan lain-lainnya. Kan mungkin namanya mungkin lain ya, mungkin namanya misalnya pedoman, namanya mungkin mekanisme. Kalau SOP itu kan biasanya ada kayak flowchart step-step informasinya dialihkan ke siapa, lalu dilakukan apa gitu ya. Kalau pedoman itu kan biasanya langsung fokus nih, pedoman bagaimana cara ngitungnya misalnya. Tapi waspada Bapak Ibu ya, case per case, perhitungan kerugian negara itu hampir jarang bisa digeneralisir. Paling kita dapat sinyal-sinyalnya saja ya. Apa tuh sinyal-sinyalnya? Misalnya nih, misalnya ya sinyal-sinyalnya. Semua barang yang semua gedung yang dibangun udah oke, kualitas oke. Hanya ada pelanggaran di tendernya manipulasi. Jadi harusnya itu kalau tendernya benar-benar ini rekanan ini tidak dapat pekerjaan. Nah, gimana tuh? Berarti ada pelanggaran kan? Ada pelanggaran. Ada efeknya nggak kerugian? Oh ada itu. Berapa besarnya? Nah, harusnya orang ini nggak boleh bekerja. Nah, maka kembalikan modalnya. Kembalikan modalnya gimana cara ngitungnya? Setengah mati. Maka pendekatannya adalah keuntungan rekanan harus dikembalikan. Nah, itu contoh ya. Ini contoh kecil, kasuistis
cara menghitung kerugian negara. Tapi tidak bisa digeneralisir karena case per case akan berbeda. Itu mungkin Pak Adik dan kawan-kawan. Mungkin ini ada tambahan sedikit, Pak. Ini Ya. juga ada pertanyaan tentang kerugian negara tadi, Pak. Jadi misalnya sudah ada BPK sudah ngitung kerugian negara, Pak, dan itu sudah diverifikasi oleh APIP, Pak. Sudah sudah ada LHP-nya Pak oleh BPK, sudah diumumkan. Ya. Tetapi apakah bisa Pak dianulir oleh ya kalau dianulir dari hasil verifikasi oleh APIP lain mungkin ini Pak, ya Pak, karena BPK kan APIP juga. Apakah bisa dianulir oleh APIP? Oh, bukan ya, Pak? BPK bukan APIP ya, BPK auditor eksternal. Kalau itu kan auditor internal. Gimana tadi? Dianulir hasil ya, dianulir oleh APIP-nya, Pak. Kerugian. Hasil kerugian negara. Sudah kerugian oleh BPK ya? Ya, udah dihitung sama BPK, sudah dibuat LHP-nya, Pak. Sudah ada LHP-nya. Ada LHP-nya, ya. Dianulir siapa nih? Lalu dianulir oleh APH mungkin oleh APIP. APIP, ya, oleh APIP. Ada hasil verifikasi oleh APIP, Pak. Jadi mungkin BPK memeriksa, habis itu ada APIP juga Pak ditugaskan untuk memeriksa hasil temuan BPK itu mungkin ya Pak. Kalau dari pertanyaannya Pak Abdul Malik ini Pak. Baik. Apakah bisa? Ini memang ada dua kemungkinan nih ya. Bukan dianulir APIP tapi dinilai tidak layak oleh APH misalnya nih. Kemungkinan ada seperti ini ya. Oke, kita bahas yang pertama nih. Dianulir oleh APIP. Jadi gini, kadang-kadang nih BPK itu ini konteksnya kita sharing di pembelajaran ya, bukan konteksnya mengatakan hal yang negatif. Jadi kadang-kadang temuan BPK itu minta APIP ya untuk melanjutkan, minta APIP untuk menelaah kembali angka hitungan. Ya, contoh yang pernah kita temui ya, saya lupa ya kalau nggak salah di sebuah badan ya, bukan di kementerian nih, di sebuah badan terjadi. Jadi BPK-nya mengungkapkan temuan angkanya, tapi BPK nggak berani merekomendasikan mengembalikan tuh enggak, ya. BPK merekomendasikan APIP untuk menelaah kembali angka hitungan. Kalau ini yang terjadi, ya, jika ini, ya maka bisa saja ya hasil APIP menganulir temuan, ya. Jika yang terjadi seperti itu, ya. Tapi kalau temuan BPK rekomendasinya ya rekomnya adalah suhu setor, kemudian APIP telaah, ada dua kemungkinan nih. Kemudian APIP kemungkinan langsung anulir, maka ini nggak boleh. Kalau yang terjadi nomor 2 ini, temuan BPK, rekomendasi store, kemudian APIP telaah, kemungkinan nih langsung anulir, maka itu nggak boleh. APIP-nya malah akan jadi ini BPK itu nanti. Jadi di Undang-Undang 15 tahun 2004 itu ada sanksi ya, sanksi bahkan mungkin pidana itu ya, dianggap menghalang-halangi pelaksanaan tindak lanjut hasil temuan BPK. Tapi ya, atau ini kemungkinan nih ya, kemungkinan hasil telah itu ya disampaikan ke BPK, kemudian dibahas, kemudian disetujui dianulir. Nah, ini ya nggak apa-apa kalau ini. Maka ini nggak apa-apa. Maka ini bisa gitu ya, nggak apa-apa. Jadi hasil perhitungan BPK ada LHP, ada kerugian negara, kemudian dianulir oleh APIP. Ada dua kemungkinan ya Pak. Bisa temuan BPK minta APIP untuk menelaah kembali itu angka hitungan, maka itu kalau itu terjadi boleh Pak dianulir.
Atau temuan BPK biasa nih, rekomendasinya store, APEP telaah, maka ada dua kemungkinan. Kalau langsung dianulir, maka itu nggak boleh, ya. Tapi kalau disampaikan dulu ke BPK, dibahas dengan BPK, ya, disetujui, dianulir, maka boleh aja. Itu yang pertama kemungkinan, ya. Nah, ini yang kedua nih, hasil perhitungan kerugian BPK ada, tidak layak oleh APH. Contohnya yang paling ekstrim nih, maaf ya, kasus sumber waras, ya. Masih ingat kasus sumber waras ya, yang membawa mantan gubernur Jakarta. Ya, Oke, ini memang ada pertanyaan juga Pak, dari teman-teman yang lain yang tentang kasus sumber waras juga. Nah, ini nggak tanggung-tanggung nih ya, hasil investigasi BPK ya, secara resmi ya. Nah, nggak tanggung-tanggung tuh. Ternyata oleh KPK nggak dilanjutkan. Nah, KPK ya menganulir lanjutan prosesnya, proses hukumnya. Jadi KPK tidak mengatakan angka kerugiannya itu batal, nggak ngomong gitu dia. Tapi KPK menganulir lanjutan proses hukumnya. Itu. Kenapa ini bisa berbeda? Nah, Bapak Ibu perlu ingat kembali ya, proses pembuktian di auditor itu kan ada bukti dokumen, ada bukti analisis, ada bukti permintaan keterangan, ada bukti uji fisik. Ini bukti nih, ya. Sementara kalau di proses hukum, proses pembuktiannya kalau berhukum ya, itu buktinya adalah bukti surat, bukti petunjuk ya, bukti petunjuk, ada BAP tersangka ya, ada BAP ahli ya, ada BAP saksi. Nah, KPK waktu mau mengatakan ada mens rea atau niat jahat, KPK menggunakan bukti ini. Nah, ternyata yang kita nggak tahu ya. Contoh, satu LHP-nya BPK itu baru masuk sini, bukti surat, itu LHP. Jadi capeknya sekian bulan kerja, ini masuk hanya satu bukti, termasuk LHA auditor. Nah, LHA auditor dimaksud bukti surat, baru satu bukti. Padahal minimal 2 alat bukti kan. Nah, bukti yang berikutnya, KPK, BAP ahli mungkin, ya, BAP saksi mungkin, nggak tahu juga nih ya, yang ini. Ternyata BAP ahlinya mengatakan bahwa tidak ada melawan hukum, tidak ada mens rea dan sebagainya. Nah, jadi singkat cerita di KPK berarti secara implisit ya, berarti ada banyak pertentangan bukti. Ya, artinya bukti tidak memenuhi standar proses hukum berikutnya. Gitu. Jadi ya wajar Pak, karena dianggap tidak memenuhi. Ini ya KPK mengatakan tidak bisa lanjut ke proses hukum. Nah, akhirnya dikembalikan ke BPK. Yang mungkin perlu Bapak Ibu ketahui saat eranya Anies sekarang, yang perlu diketahui sumber waras itu menyelesaikan kerugian negaranya. Artinya Pemprov DKI itu menuntut kerugian negara untuk dibayar, kerugian daerah ya, untuk dibayar gitu, untuk dikembalikan. Artinya hasil investigasi BPK ada kerugian negara tetap berlaku. Nah, tapi proses hukum atas yang bersangkutan tidak berlaku. Jadi itu Bapak Ibu ya, antara penegakan hukum dengan audit memang ada beda apa namanya? Beda pembuktian. Itu mungkin Pak Ade dan kawan-kawan. Artinya walaupun ada kerugian negara belum tentu kalau nggak ada mens rea-nya atau niat jahatnya nggak langsung jadi tuntutan hukum ya Pak? Ya. Nggak bisa. Maka saya setuju kalau ada kawan-kawan pelaku pengadaan misalnya mengatakan
cari keserakahannya, itu yang benar untuk masalah pidana loh ya. Masalah pidana itu memang harus ada keserakahan dan mens reanya. Nggak boleh kalau nggak ada itu nggak boleh. Kalau nggak ada itu hanya masuk kerugian negara biasa. Ya, gimana Iya Pak Pak, Adi? ini mungkin ada satu lagi Pak pertanyaan, mungkin ditambahin ini Pak dari Bu Reni Warti Pak. Ini kan mungkin kayak gini Pak, dia menanyakan satu paket itu udah diperiksa BPK, mungkin sudah tidak ada permasalahan ya Pak, hasil auditnya bagus aja. Cuma ada APH lagi Pak masuk Pak memeriksa, tapi bukan berdasarkan hasil audit dari BPK lagi, tapi meminta audit lagi dari BPKP Pak, dari APIP lainnya, dari APIP mungkin ini yang memeriksa. Itu bagaimana Pak? BPK sudah audit ya misalnya nih, tapi APH minta BPKP audit lagi gitu ya. Oke, Ya, Pak. yang perlu dicermati saat BPK audit, cermati apa jenis auditnya. Yang kedua, cermati apa saja yang dijadikan sampel pengujian. Nah ini ya. APH minta BPKP audit lagi. Maka ya di sini yang perlu dicermati cermati ya bukan kesamaan, identik ya. Identik atau tidak ya. Jika identik maka sebenarnya auditi atau objek audit ya boleh pakai hasil auditnya BPK sebagai untuk hasil audit BPK untuk istilahnya apa ya, untuk menuntut gitu ya, menuntut proses yang fair. Nah, gitu. Fairness ya. Kalau identik loh ya. Ya, jika identik. Jadi ini ya, cermati. Nah, ini jika identik. Tapi jika tidak identik ya maka ya APIP ya mau BPKB juga boleh, APH apalagi kalau APH ya, APH dan BPKB lah. Maka masih bisa melakukan audit gitu. Nah, jadi kalau kita lihat di kewenangannya BPK kan pakai undang-undang ya, undang-undang kan hasil audit objek yang telah diaudit oleh BPK itu kan dapat sudah bisa dikatakan sesuai dengan jenis auditnya. Misalnya auditnya itu audit laporan keuangan, berarti kalimatnya wajar, bukan benar ya, wajar. Kalau auditnya kinerja, berarti sudah wajar sesuai dengan kinerja. Nah, apakah yang diaudit sama atau tidak? Kalau beda, maka nggak apa-apa. Tapi kalau identik nggak boleh, Pak. Bukan nggak boleh dalam konteks ini ya. Kita berhak, objek berhak untuk menuntut proses yang fair. Nggak fair dong, Pak. Wong udah oleh lembaga yang sudah valid kok dicek lagi gitu. Sebenarnya case yang disampaikan ini mirip dengan yang kasusnya sumber waras. Hanya bedanya kalau yang di sumber waras berarti hasil audit BPK tidak dilanjutkan proses penegakan hukum. Kalau ini hasil audit BPK PH mengatakan ada B ya di sebuah kerjaan X yang sama gitu misalnya. Itu mungkin Pak Adi dan kawan-kawan. Ya Pak, ini kan waktunya tinggal 15 menit Pak. Mungkin Bapak melanjutkan materi dulu atau gimana Pak? Baik, ya yang tadi ya. Oke. Tadi ada menyikapi hasil audit. Nah, ini ya yang kita sampaikan. Saat kita menyikapi hasil audit, ya kita perlu cek yang ditayangkan di temuan hasil audit itu di sesi yang mana. Kalau di sesi kontraktual, waspada karena ada berhubungan dengan akses perdata
bahkan ekses kemungkinan pidana. Kalau berhubungan dengan proses di sebelum tanda tangan kontrak, berarti kemungkinan ada tindak lanjut yang terkait dengan perbaikan sistem administrasi pemerintahan, dan ada juga perbaikan dengan terkait dengan calon-calon keperdataan yang di ini ya, kayak di rancangan persiapan kontrak dan sebagainya. Jadi aspek hukum mana yang akan diungkapkan oleh hasil audit itu, gitu. Nah, misalnya nih ya, kalau auditnya kinerja pengadaan, misalnya nih, ternyata hasil audit mengatakan outcome nih. Misalnya ya, ini hasil auditnya mengatakan, misalnya nih, mengatakan outcome-nya parah nih. Tapi output oke, ini oke, ini oke, gitu ya. Berarti siapa nih secara hukum yang bertanggung jawab? Kalau outcome-nya nih ya. Nah, kita perlu menyikapinya, dilihat. Nah, di sini misalnya ya, di Undang-Undang 17 tahun 2003, ya, Undang 17 ini dikatakan bahwa yang bertanggung jawab atas outcome itu adalah menteri, pimpinan, lembaga, gubernur, bupati, wali kota, selaku PA. Nah, ini kalimatnya selaku PA nih. Kalau kementerian lembaga enak ya, karena menteri itu adalah PA. Tapi kalau Pemda ini waspada nih. Gubernur itu kan bukan PA, bupati bukan PA. Siapa tuh PA kalau di Pemda? PA itu adalah pimpinan Satker nih. Ya, kalau di Pemda. Berarti kalau di Pemda nih, Satker bisa masuk ke sini nih. Nah, ini berarti outcome itu isinya apa? Tidak dapat digunakan dalam konteks gunakan untuk berkinerja ya. Kalau nggak digunakan dalam bentuk outputnya tidak bisa dipakai, itu PPK ya. Tapi ini nggak dapat digunakan untuk kinerja. Nah, itu berarti pimpinan. Berarti siapa yang harus menyikapi ini? Ya support pimpinan yang melakukan tanggung jawab, menyelesaikan. Tapi kalau di bawah itu ya, misalnya nih, permasalahan ada di sini nih. Nah, ada di sini ya permasalahan nih. Ini ada di sini, ini bermasalah nih. Nah, waspada nih. Aspek hukum yang berlaku adalah ya hukum tergantung tahapan pengadaannya, tapi waspada di sini ya. Output berarti juga di belakang output itu ada apa? Ada proses, ada input, tanggung jawab pimpinan unit. Di sini pimpinan juga. Nah, cuman hati-hati. Perpres 16 memberikan tugas kepada PPK, kepada Pokja, bahkan kepada PPHP. Berarti masalah yang terkait dengan output itu yang sudah ditugaskan siapa. Nah, berarti menyikapi hasil audit perlu waspada. Permasalahan itu ada di output dan apakah itu terkait dengan tugasnya PPK atau terkait dengan tugasnya Pokja atau terkait dengan PPHP. Maka langkahnya harus waspada. Itu pun juga tadi kita cermati ya, masuk ke pelanggaran yang indikasi melanggar hukum atau tidak. Maka cara menyikapinya adalah diperjelas ruang lingkup tanggung jawab untuk tindak lanjut. Jadi kalau di hasil auditnya ya, jadi sikap atas hasil auditnya maka harus perjelas ya pihak dan ruang lingkup yang harus ditindaklanjuti. Yang kedua, perbaiki sistem yang telah, ini mohon maaf ya, ini hanya bahasa saya aja nih, cedera dari hasil audit tersebut. Mungkin bahasanya bukan cedera lah ya, sistem yang telah dilanggar lah, ya, telah dilanggar atau diabaikan. Nah, perbaiki. Baru, nah ini ya Bapak Ibu ya, clue-nya jalin komunikasi yang rutin untuk pelaporan
kemajuan tindak lanjut hasil audit. Ada pernah kita jumpai auditi dengan PD-nya menjalankan tindak lanjut, tapi setelah itu tunggu sampai nanti datang lagi auditornya datang tahun depan. Nah ini bahaya dalam konteks ini. Ya kalau tindak lanjutnya itu sesuai dengan yang diharapkan di temuan. Kalau enggak akan ditolak itu oleh auditor. Padahal itu tahun depan tahunnya. Nah kan jadi tidak nyaman ya untuk melanjutkan berkinerja. Maka segera mungkin komunikasi rutin. Jadi perjelas pihak dan ruang lingkup yang dilanjuti, perbaiki sistem dan jalin komunikasi rutin untuk pelaporan kemajuan tindak lanjut. Tapi boleh juga ya sebelum kita dapat itu semua, kita perlu tahu auditor ini buktinya apa sih. Jadi kalau ada temuan misalnya gitu ya, Bapak Ibu sampaikan ke auditornya, Pak, mohon maaf Pak, kami sudah berusaha menjalankan sekian berkinerja sekian tahun. Tapi menurut Bapak kok ada masalah di sini, tolong Pak, bukti yang Bapak dapatkan itu apa saja. Kalian perlu tahu Pak. Nah, gitu ya, sampaikan. Jadi perlu di challenge juga kawan-kawan auditor dalam konteks untuk menjaga agar mereka sesuai dengan standar audit. Jadi di sini ya, berarti mungkin di pertama ini ya, telaah kelengkapan dan kekuatan bukti audit yang mendukung temuan audit. Nah, ini kira-kira ya. Jadi telah kelengkapan kekuatan bukti. Jadi kita harus juga mengingatkan auditor kalau dia buktinya sembarangan, tidak kuat, kok menyimpulkan. Nah ini sangat tidak diharapkan. Auditor bisa menjadi sumber fitnah, ya, kalau dengan bukti ala kadarnya dituangkan dalam temuan. Fitnah bagi siapa? Kalau dimunculkan itu kesalahan bendahara, berarti fitnah ke bendahara. Kalau dimunculkan itu kesalahan PPK, padahal tidak komplit buktinya, fitnah kepada PPK. Kalau fitnah kan mengerikan, ya, eksesnya bisa kemana-mana. Itu mungkin Pak Ade dan kawan-kawan ya, walaupun bahan yang masih banyak, tapi kurang lebih rangkumannya kata kuncinya seperti ini. Silakan Pak. Siap Bapak. Nah, ini Pak mungkin ada tambahan sedikit Pak. Ada pertanyaan lagi Pak, katanya ngelanjut tadi yang kerugian negara Pak, yang untuk masalah ini Pak, yang diminta audit oleh APH tadi Pak. Nah, gimana Pak kalau APH kan sudah tahu Pak, sudah pernah diaudit sama BPK atau APIP lainnya. Ternyata APH minta lagi ke APIP yang lain. Nah, sedangkan APIP ini Pak sudah dapat surat tugas Pak, sudah dapat surat tugas dari pimpinannya untuk melakukan audit. Itu bagaimana Pak? Mereka tetap mengeluarkan hasil audit atau gimana? Mungkin objeknya sama. Bentar nih, ini APIP diminta APH untuk menghitung gitu ya? Ya, menghitung kerugian negara. Atas hasil yang telah diaudit ya? Ya, mungkin telah diaudit Pak. Oleh APIP. Terus tadi apa? Apakah tadi sementara auditornya sudah dibikin surat tugas, sudah ada surat tugas. Dapat penugasan lain. Ya, penugasan ya? Bukan penugasan lain, sudah dapat surat tugas maksudnya Pak. Sudah dapat surat tugas dari penugasan itu ya? Penugasan ya, terkait dengan kerugian itu ya? Ya. Penugasan terkait hal tersebut. Oke. Jadi Bapak Ibu kalau APIP kan jangan lupa ya, tadi sudah kita sampaikan, Bapak Ibu APIP ini ada mandat dari ini tadi ya, prosesnya nih. Jadi mau tugas apapun, konsep proses ini dilaksanakan. Nah, di sini APIP dapat tugas melakukan identifikasi penilaian risiko. Nah, jadi kalau di sini, ya misalnya nih tadi, nah ini ya, ini satu pertanyaan ternyata ini ya, satu pertanyaan ya. Sedangkan, nah oke. Nah jadi identifikasi risiko yang terkait
penugasan. Kemudian formalkan. Terus telaah impact ya atau dampak ya, dampak jika kemungkinan nih penugasan dilanjutkan. Ya. Baru sampaikan terkait apa tadi? Ini kadang-kadang antar APIP ya itu ada MOU. Jadi di sini telaah ya kerjasama antar APIP itu. Dan akhirnya ya putuskan untuk lanjut atau tidak dengan basis 3 dokumentasi di atas. Nah, jadi kalau Bapak Ibu sudah dalam penugasan, ya kemudian APIP diminta untuk APH untuk menghitung kerugian negara. Yang pertama, kita tetap ada kewajiban menghindari risiko yang terkait dengan penugasan. Misalnya ya, kalau kita lanjutkan, kita akan ketemu dengan pelanggaran bahwa identik ini objeknya, berarti ada 2 kesimpulan, ya, berarti tidak fair secara berkinerja bertata kelola dengan baik. Padahal tata kelola good governance diantaranya kan ada transparansi, ada namanya akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ini nggak baik nih ya secara ini. Kemudian soal dampak. Jika dilanjutkan, maka kemungkinan besar ada 2 ya. Angka yang baru itu sama dengan yang kemarin atau beda ya. Kalau yang sama ya mungkin no problem. Kalau beda berarti akan kemungkinan kena ratun ya. Dilanjutkan ya di sini berarti termasuk ya kemungkinan ada tun ya, tuntutan usaha negara. Kalau memang itu hasil beda ya misalnya padahal sudah ada misalnya yang sebelumnya. Terus cermati juga ya kerjasama dengan APIP yang lainnya karena contoh ya BPKP dengan APIP yang di daerah misalnya BPKP Jawa Tengah misalnya ya dengan Inspektorat Jawa Tengah dan beberapa inspektorat kabupaten itu ada kerjasama MOU. MOU-nya diantaranya tidak akan melakukan objek audit yang sama. Andai kata melakukan objek audit yang sama, maka ruang lingkupnya akan berbeda. Andai kata ruang lingkup yang sama, maka waktunya akan diberi jarak, ya sekian bulan dan sebagainya. Baru putuskan lanjut atau tidak dengan basis 3 dokumentasi di atas. Itu mungkin Pak Adik. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas atensinya. Semoga tetap waspada dengan tata kelola PBJ kita karena pasti akan berhubungan dengan audit dan risiko hukum. Semoga sukses dan tetap semangat. Terima kasih. Thank you.